Halo, selamat malam Pak Indra. Selamat malam. Bagaimana kabarnya? Baik. Ah, ini saudara, kali ini pertemuan saya malam mingguan di rumah Pak Indra. Jadi saya mencoba untuk menggali bagaimana kehidupan Pak Indra. Indra dari kecil, Indra kecil sampai Indra yang besar. Ngomong-ngomong, Pak Indra anaknya berapa? Anak ada satu. Anak satu, istrinya? Istri baru satu. Oh, baru satu. Istrinya guru juga? Guru agama. Oh, guru agama. Pak Indra guru PJOK guru olahraga. olahraga di SD Negeri 9 ya. Iya. Gini Pak Indra, yang ingin saya tanyakan, Pak Indra punya cita-cita jadi guru. Nah, dari kecil tuh gimana? Ketika SD, tolong ceritakan singkat-singkat aja, dari SD gimana, SMP, kemudian SMA-nya gimana? Oh iya. Saya sebenarnya cita-cita saya tidak jadi guru olahraga dulu. Tapi karena mengapa sampai jadi guru? Karena saya dari kecil tuh dari SD itu saya sudah hobi olahraga. Jadi hidup saya itu memang bergelimang dengan olahraga. Dikarenakan faktor satu, pekerjaan orang tua saya di KONI, di organisasi olahraga. Di KONI Kota Jambi itu lah, provinsi ya. Provinsi. Nah, kedua faktornya adalah rumah saya juga di depan KONI. Nah, dari situlah jadi kehidupan sehari-hari saya itu penuh dengan olahraga saja. Tapi tidak lupa juga dengan keagamaan kita. Tapi memang lebih ditonjolkan ke olahraga. Pak Indra ketika SD, kira-kira bagaimana olahraga zaman dulu ketika Pak Indra SD? Ya, di zaman SD dulu memang beda di zaman sekarang. Kita dulu memang dituntut disiplin. Memang sportivitasnya tinggi, tidak memikirkan uang. Karena dulu kita walaupun juara hanya dapat piala, tidak dengan uang. Tapi kita semangat kita tetap juang kita tinggi, ya, karena kita selalu ingin juara. Tapi kalau sekarang lebih enak, saya lihat pemerintah lebih memperhatikan atlet-atlet dan para pelatih, bahwa sekarang kalau dapat medali itu mendapat uang, bisa jadi pegawai. Nah, kita dulu harus berjuang tapi tanpa ada uang, tapi kita tetap berjuang dengan semangat yang tinggi. Jadi jiwa sportivitasnya kita dulu memang lebih dari sekarang. Ada enggak suka dukanya ketika sekolah di SD? Memang ada. Saya di SD, memang dari SD saya itu kan memang hobi olahraga. Tidak ada mikir pelajaran lain itu. Iya. Ya, jadi guru itu memang saya dikenal dengan salah satu siswa yang selalu dengan olahraga aja berpikiran. Jadi jarang sekali saya mengikuti pelajaran lain. Pokoknya setiap hari saya tuh olahraga terus, tanpa saya memikirkan dengan pelajaran lain. Ternyata cita-cita yang saya inginkan tidak tercapai. Ternyata apa hobi saya itulah sekarang jadi pekerjaan saya sehari-hari sekarang. SMP-nya gimana SMP? Ketika SMP? Di SMP juga tidak jauh beda dengan SD. Saya memang bergelut di bidang olahraga juga. Saya pernah jadi ketua OSIS di SMP. Kemudian saya pernah mengikuti kejuaraan antar pelajar di SMP, mewakili SMP dan sampai tingkat provinsi juga. Jadi selalu dengan olahraga dan olahraga saja. Gitu. Jadi ibaratnya tuh tiada hari tanpa olahraga. Iya, hari gitu tanpa ya. olahraga. Tingkat SMA, ketika tingkat SMA bagaimana? Nah, sama, tidak jauh juga berbeda. Cuman bedanya saya di cabang olahraga saja yang berbeda. Waktu di SD saya hobinya bulu tangkis. Saya pernah mewakili SD 1, SD Negeri 1 Kota Jambi sampai tingkat nasional. Nah, di SMP-nya saya basket. Nah, di SMA-nya saya bermain sepak bola. Oh gitu. Ya, jadi SMA hobi saya main sepak bola.
Nah, jadi pernah mewakili juga Provinsi Jambi di event-event nasional di waktu itu Piala Suratin namanya di Riau. Nah, disitulah saya jadi tidak taunya Allah itu merencanakan lain apa yang saya cita-citakan, ternyata Allah hanya ingin saya menjadi guru olahraga. Ternyata dari hobi bisa menjadi cita-cita. Terus kuliahnya kemana? Nah, kuliah juga saya bergelut di bidang olahraga juga, Porkes, Unja kan. Nah, setelah tamat SMA saya pertama kuliah di D2 Penjas Orkes dulu. Kemudian saya baru menyambung di bidang olahraga satunya. Nah, alhamdulillah sekarang saya juga masih meniti kuliah di S2 di bidang olahraga juga. Oh gitu. Jadi Sekarang semuanya serba di bidang olahraga. Nah, kira-kira karena Pak Indra ini sudah berkecimpung di dalam keolahragaan, apalagi Pak Indra sudah menjadi seorang guru, tentunya tahu bagaimana sih perilaku atau karakter anak-anak zaman Pak Indra sekolah dengan yang sekarang. Kira-kira gimana? Ya, zaman saya waktu SD, SMP, SMA itu memang kekompakan kami lebih terjamin daripada anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang saya lihat itu sifat individunya lebih. Nah, kalau kita dulu zaman saya waktu SD itu kebersamaannya yang lebih. Karena kita memang selalu melakukan olahraga itu olahraga bergu. Kalau sekarang karena olahraga ini semuanya dengan uang, jadi mereka banyak memilih yang individu daripada yang bergu. Makanya saya sekarang sebagai guru olahraga saya lagi meningkatkan pembelajaran olahraga tradisional yang sifatnya kebersamaan. Nah, seperti olahraga main hadang, kemudian bakia atau terompa. Ini sifatnya kerjasama. Oh, jadi intinya tuh Pak Indra ingin menciptakan supaya anak-anak kita, anak-anak didik kita itu bisa bekerja sama dengan tim gitu. Ya, jadi saya bukan saya ingin menghilang individunya, tapi kita ingin meningkatkan karakter kebersamaan. Saya lihat di Indonesia sekarang sudah hilang kebersamaannya, nilai-nilai gotong royongnya kurang. Nah, dengan olahraga tradisional ini saya yakin sekitar 5 sampai 10 tahun ke depan nilai-nilai gotong royong bersama itu akan muncul lagi di Indonesia dengan memasyarakatkan olahraga tradisional. Dan inilah nilai-nilai karakter kebersamaan itu akan muncul. Pak Indra, sekarang mungkin agak sedikit melenceng ya. Sekarang kan Pak Indra termasuk menjadi pegawai negeri sipil, termasuk aparatur sipil negara. Jadi sebelum menjadi aparatur sipil negara, apakah Pak Indra punya pengalaman lain, misalnya di kantor pemerintahan apa atau di cabang apa begitu? Ya, saya sebelum jadi pegawai negeri saya banyak berkecimpung di organisasi olahraga juga, seperti di pengurus provinsi, senam provinsi. Jadi saya sebagai pelatih, dari atlet saya jadi pelatih, kemudian saya sekarang jadi pengurus. Nah, sebelum jadi pegawai, jadi guru juga saya sudah bergelut di bidang olahraga ini di organisasi, yaitu pengurus provinsi, namanya Perstani Jambi. Jadi sudah sekitar 30 tahun saya jadi pengurus. 30 tahun jadi pengurus. Berarti hidup Pak Indra sepenuhnya memang diperuntukkan untuk olahraga. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri pada bagian yang pertama ini, saudara, karena nanti rencana saya dengan bincang dengan Pak Indra ini bisa menjadi inspirasi bagi kita bersama, ya. Jadi menurut saya pribadi akan lebih baik kalau nanti satu persatu kita gali dari Pak Indra untuk menjadi pedoman bagi kita, mungkin untuk menjadi pegangan, untuk menjadi contoh, menjadi inspirasi bersama. Nah, Pak Indra, sekarang saya minta tolong bagaimana kira-kira pesan Pak Indra secara umum, terutama untuk anak-anak di masa pandemi ini. Ya, di masa pandemi ini saya menginginkan anak-anak tetap berolahraga, jangan sampai tidak berolahraga, karena dengan olahraga kita bisa menjaga kesehatan kita.
bisa meningkatkan imun kita, imun tubuh kita. Ya, jadi walaupun tidak bersekolah, tidak berolahraga di sekolah atau di lapangan atau latihan di mana saja, di rumah juga bisa kita lakukan. Minimal 40 menit satu hari. Ya, dengan itu kita bisa menjaga tubuh kita sebagai sehat dan terhindar dari COVID-19 ini. Ya, kuncinya adalah satu adalah olahraga. Kemudian jangan lupa istirahat. Iya. Kemudian jangan lupa gizi yang seimbang. Nah, 3 ini kita jaga, insya Allah kita akan terhindar dari yang namanya corona atau COVID-19 ini. Nah, baik Pak Indra, terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita akan bertemu kembali untuk lain kesempatan, mungkin lain tempat ya, dengan materi yang berbeda. Paling tidak ini menjadi gambaran umum menggali pribadi Pak Indra, dan terima kasih. Semoga apa yang kita bincangkan bermanfaat untuk masyarakat, untuk orang lain, dan untuk kita semua. Amin.